IAPI, standar audit adalah pedoman yang diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas pengecekan mereka. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa pengecekan dilakukan secara independen, objektif, dan didasarkan bukti yang cukup. Standar audit membantu auditor memberikan opini yang akurat dan dapat dipercaya terhadap laporan keuangan yang sedang melalui proses pengecekan. Standar Audit 220 Revisi 2024, standar audit yang mengatur manajemen mutu untuk audit atas laporan keuangan yang menggantikan pendekatan pengendalian mutu sebelumnya. Standar ini mewajibkan kantor akuntan publik (KAP) untuk membangun dan menerapkan sistem manajemen mutu yang komprehensif dan proaktif di tingkat seluruh firma. Bukan hanya pada tingkat penugasan audit individual, sistem ini dirancang berbasis risiko dan mencakup 8 komponen kunci, termasuk kepemimpinan, sumber daya manusia, kinerja penugasan, serta pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Standar Audit 220 Revisi 2024 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 31 Desember 2025. Perbedaan standar audit 220 tahun 2021 dan setelah direvisi, standar audit 220 tahun 2021 berfokus pada pengendalian mutu untuk suatu penugasan audit tertentu. Standar ini menekankan tanggung jawab partner penugasan dalam memastikan mutu satu audit individual seperti perencanaan, pengawasan tim, dan peninjauan dokumen audit. Selanjutnya, standar audit 220 setelah direvisi memperluas cangkupannya secara signifikan menjadi manajemen mutu untuk seluruh kantor akuntan publik (KAP). Standar baru ini mewajibkan KAP untuk membangun sistem manajemen mutu yang proaktif dan berbasis risiko di tingkat organisasi, yang mencakup 8 komponen seperti kepemimpinan, sumber daya manusia, dan pemantauan berkelanjutan. Jauh melampaui fokus pada penugasan individual, perubahan ini menggeser tanggung jawab utama dari partner individu menjadi pimpinan KAP secara keseluruhan. Tujuan standar audit 220. Tujuan auditor adalah untuk mengelola mutu pada level perikatan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa mutu telah dicapai sehingga satu, auditor telah memenuhi tanggung jawab auditor dan telah melaksanakan audit sesuai dengan standar yang berlaku, dan yang kedua, laporan auditor yang telah diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. Ruang lingkup standar audit 220. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab spesifik auditor atas manajemen mutu pada level perikatan untuk audit atas laporan keuangan dan tanggung jawab terkait dari rekan perikatan. Standar audit ini harus dibaca bersamaan dengan ketentuan etika yang relevan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Untuk yang pertama yaitu rekan perikatan, yaitu rekan atau personel lain yang ditunjuk oleh KAP yang bertanggung jawab atas perikatan audit dan pelaksanaan dari atas laporan yang diterbitkan oleh KAP, serta yang ketika diharuskan memiliki wewenang yang tepat dari asosiasi profesi atau regulator. Lalu yang kedua yaitu penilaian mutu perikatan, yaitu suatu evaluasi yang objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dihasilkan darinya, dilaksanakan oleh penelaah mutu perikatan dan telah diselesaikan pada atau sebelum tanggal laporan perikatan. Lalu yang ketiga yaitu penelaah mutu perikatan, yaitu seorang rekan atau individu lainnya dalam KAP atau di luar KAP yang ditunjuk oleh KAP untuk melaksanakan penelaah mutu perikatan. Lalu yang keempat yaitu tim perikatan, semua rekan atau staf yang melaksanakan perikatan audit serta setiap individu lain yang melaksanakan prosedur audit dalam perikatan tersebut. Tidak termasuk pakar eksternal auditor dan auditor internal yang memberikan asistensi langsung terhadap perikatan. Selanjutnya yang kelima yaitu KAP, suatu kantor dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata,
firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik atau ekuivalennya pada sektor publik. Lalu yang keenam ada jaringan KAP, yaitu suatu KAP atau entitas yang memiliki jaringan atau tergabung dalam suatu jaringan. Lalu yang ketujuh ada jaringan atau suatu struktur yang lebih besar yang ditunjuk untuk kerjasama dan yang secara jelas ditunjukkan untuk berbagi laba atau biaya berbagi kepemilikan bersama. Selanjutnya ada rekan, setiap individu yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perikatan jasa profesional atas nama KAP. Selanjutnya ada personel, yaitu rekan dan staf KAP. Lalu yang ke-10 ada standar profesional, yaitu standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI termasuk ketentuan etika yang relevan. Selanjutnya yaitu ketentuan etika yang relevan, yaitu prinsip etika profesional dan ketentuan etika yang berlaku bagi akuntan publik ketika melaksanakan perikatan audit. Lalu yang terakhir, respon sehubungan dengan sistem manajemen mutu, yaitu kebijakan atau prosedur yang dirancang dan diimplementasikan oleh KAP untuk merespon satu atau lebih risiko mutu. Selanjutnya ada ketentuan tanggung jawab kepemimpinan untuk mengelola dan mencapai audit yang bermutu. Yang pertama, rekan perikatan harus bertanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan dan pencapaian mutu atas perikatan audit, termasuk bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan perikatan yang menekankan budaya KAP dan berperilaku yang diharapkan dari anggota perikatan. Selanjutnya, perilaku yang diharapkan dari anggota perikatan harus menekankan Untuk yang pertama, bahwa semua anggota tim perikatan bertanggung jawab untuk berkontribusi pada pengelolaan dan pencapaian mutu di level perikatan. Yang kedua, pentingnya etika, nilai, dan sikap profesional bagi anggota tim perikatan. Lalu yang ketiga, pentingnya komunikasi yang terbuka dan kuat dalam tim perikatan. Untuk yang terakhir, pentingnya setiap anggota tim perikatan untuk menerapkan skeptisisme profesional selama perikatan audit. Jika rekan perikatan menugaskan perancangan atau pelaksanaan prosedur, tugas atau tindakan yang terkait dengan ketentuan dalam standar audit ini kepada anggota lain dari tim perikatan untuk membantu rekan perikatan dalam memenuhi ketentuan dalam standar audit ini, maka rekan perikatan harus bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mengelola dan mencapai perikatan audit yang bermutu melalui arahan dan supervisi anggota tim perikatan tersebut dan menelaah pekerjaan mereka. Baik, untuk selanjutnya, ketentuan etika yang relevan termasuk yang terkait dengan independensi. Rekan perikatan harus memiliki pemahaman tentang ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi, yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi perikatan audit. Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas anggota lain dari tim perikatan yang telah diinformasikan mengenai ketentuan etika yang relevan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi perikatan audit dalam kebijakan atau prosedur KAP yang terkait, termasuk yang membahas A. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan atas ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi. B. Kondisi yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi dan tanggung jawab anggota tim perikatan ketika mereka mengetahui adanya pelanggaran. C. Tanggung jawab anggota tim perikatan ketika mereka mengetahui adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh entitas. Apabila terdapat hal yang menjadi perhatian rekan perikatan yang mengidentifikasikan adanya ancaman terhadap kepatuhan atas ketentuan etika yang relevan, maka rekan perikatan harus mengevaluasi ancaman tersebut melalui kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur KAP dengan menggunakan informasi yang relevan dari KAP, tim perikatan atau sumber lain, dan mengambil tindakan yang tepat. Rekan perikatan harus tetap waspada selama perikatan audit, melalui observasi dan permintaan keterangan sesuai yang diperlukan atas pelanggaran oleh anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang relevan atau kebijakan atau prosedur KAP yang berkaitan. Apabila terdapat hal yang menjadi perhatian rekan perikatan melalui sistem manajemen mutu KAP atau dari sumber lain yang mengindikasi bahwa ketentuan etika yang relevan yang berlaku untuk sifat dan kondisi perikatan audit belum terpenuhi,
maka perikatan harus menentukan tindakan yang tepat setelah berkonsultasi dengan pihak lain dalam KAP. Sebelum menentukan tanggal laporan auditor, rekan perikatan harus bertanggung jawab atas penentuan apakah ketentuan etika yang relevan, termasuk yang terkait dengan independensi, telah dipenuhi. Selanjutnya, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit. Rekan perikatan harus menentukan bahwa kebijakan atau prosedur KAP atas penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit telah diikuti dan kesimpulan yang dihasilkan terkait hal ini telah tepat. Rekan perikatan harus mempertimbangkan informasi yang diperoleh dalam proses penerimaan dan keberlanjutan dalam merencanakan dalam melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar audit dan mematuhi ketentuan dalam standar audit ini. Ketika tim perikatan mengetahui informasi yang dapat menyebabkan KAP untuk menolak perikatan audit, seandainya informasi tersebut diketahui oleh KAP sebelum menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien atau perikatan tertentu, rekan perikatan harus segera mengkomunikasikan informasi tersebut kepada KAP, sehingga KAP dan rekan perikatan dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Sumber daya perikatan. Rekan perikatan harus menentukan bahwa sumber daya yang cukup dan tepat untuk melaksanakan perikatan telah ditugaskan atau disediakan untuk tim perikatan secara tepat waktu dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi perikatan audit, kebijakan atau prosedur KAP, dan setiap perubahan yang mungkin muncul selama perikatan. Rekan perikatan harus menentukan bahwa anggota tim perikatan dan setiap pakar auditor eksternal dan auditor internal yang memberikan asistensi langsung yang bukan bagian dari tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai, termasuk waktu yang cukup untuk melaksanakan perikatan audit. Jika sebagai akibat dari kepatuhan terhadap ketentuan dalam paragraf 25 dan 26, rekan perikatan menentukan bahwa sumber daya yang ditugaskan atau disediakan tidak cukup atau tidak sesuai dengan kondisi perikatan audit. Rekan perikatan harus mengambil tindakan yang tepat termasuk mengkomunikasikan kebutuhan untuk menegaskan dan menyediakan sumber daya tambahan atau alternatif untuk perikatan dengan individu yang tepat. Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang ditugaskan atau disediakan untuk tim perikatan yang tepat dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi perikatan audit. Pelaksanaan perikatan, arahan, supervisi, dan penelaahan. Rekan perikatan bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan penelaahan pekerjaan tim perikatan. Pelaksananya harus direncanakan dan dilakukan sesuai kebijakan KAP, standar profesional, serta peraturan yang berlaku, dan disesuaikan dengan sifat perikatan serta sumber daya yang tersedia. Rekan perikatan menelaah dokumentasi audit secara tepat waktu, khususnya terkait hal dan pertimbangan signifikan serta kesimpulannya. Sebelum tanggal laporan auditor, rekan perikatan memastikan melalui penelaahan dan diskusi bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Selain itu, rekan perikatan menelaah laporan keuangan, laporan auditor, serta komunikasi tertulis kepada manajemen, pihak tata kelola, atau otoritas pengatur sebelum diterbitkan. Konsultasi. Rekan perikatan bertanggung jawab memastikan konsultasi dilakukan atas hal yang rumit, mengandung perbedaan pendapat, atau yang diwajibkan kebijakan KAP. Konsultasi harus dilakukan secara tepat, disetujui oleh pihak yang dikonsultasi, dan kesimpulan yang disepakati wajib diimplementasikan. Penelaahan mutu perikatan. Untuk perikatan yang memerlukan penelaahan mutu, rekan perikatan harus memastikan penunjukan penelaahan mutu, bekerja sama dan mengkoordinasikan tim, mendiskusikan hal signifikan, serta tidak menetapkan tanggal laporan auditor sebelum penelaahan mutu selesai. Perbedaan pendapat. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam tim perikatan atau dengan pihak terkait, penyelesaiannya harus mengikuti kebijakan KAP. Rekan perikatan bertanggung jawab memastikan perbedaan diselesaikan, didokumentasikan, diimplementasikan, dan laporan auditor tidak diberikan tanggal sebelum selesai. Pemantauan dan remediasi. Rekan perikatan bertanggung jawab memahami informasi dari proses pemantauan dan remediasi KAP, menilai relevansi dan dampaknya terhadap perikatan, mengambil tindakan yang diperlukan, serta tetap waspada dan mengkomunikasikan informasi relevan selama perikatan audit berlangsung.
mengambil tanggung jawab keseluruhan untuk mengelola dan mencapai mutu. Sebelum menentukan tanggal laporan audit, rekan perikatan harus menentukan bahwa rekan perikatan telah mengambil tanggung jawab keseluruhan untuk mengelola dan mencapai mutu dalam perikatan audit. Dalam melakukan hal tersebut, rekan perikatan harus menentukan bahwa yang pertama, keterlibatan rekan perikatan telah cukup dan tepat selama perikatan audit sehingga rekan perikatan memiliki dasar untuk menentukan bahwa pertimbangan signifikan yang dibuat dan kesimpulan yang dihasilkan adalah tepat sesuai dengan sifat dan kondisi perikatan. Dan yang kedua, sifat dan kondisi perikatan audit, setiap perubahannya dan kebijakan atau prosedur terkait dari KAP telah dipertimbangkan dalam mematuhi ketentuan standar audit ini. Dokumentasi. Dalam menerapkan standar audit 230 revisi 2021, 11 auditor harus mencantumkan hal berikut dalam dokumentasi audit. Yang pertama, hal-hal yang diidentifikasi, diskusi yang relevan dengan personel, dan kesimpulan yang dihasilkan. Yang kedua, sifat ruang lingkup serta kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi yang dilakukan selama perikatan audit dan bagaimana kesimpulan tersebut diimplementasikan. Yang ketiga dan yang terakhir, jika perikatan audit merupakan subjek dari penelaahan mutu perikatan, bahwa penelaahan mutu perikatan telah diselesaikan pada atau sebelum tanggal laporan auditor. Berdasarkan dokumen standar audit revisi 2024, dapat disimpulkan bahwa standar ini mempresentasikan perubahan paradigma dalam penjaminan mutu audit di Indonesia. Dari sekedar pengendalian mutu menjadi manajemen mutu yang komprehensif. Standar ini mewajibkan kantor akuntan publik atau KAP untuk membangun dan menerapkan sistem manajemen mutu yang proaktif dan berbasis resiko di tingkat seluruh prima, dengan fokus pada 8 komponen kunci termasuk kepemimpinan, sumber daya manusia, dan pemantauan berkelanjutan.